Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Successor yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang anak lelaki yang diajari hidup miskin meski sebenarnya orang tuanya tajir melintir. Mereka sengaja melakukan itu semua agar kelak sang anak bisa menjadi pewaris sempurna untuk perusahaan besar mereka. Ingin tahu keseruan ceritanya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang bocah yang bernama Ma Jie sedang melakukan beberapa pekerjaan rumah. Ia juga terlihat menyiapkan obat untuk neneknya. Di sisi lain, seorang guru bersama seorang pria mendatangi rumah Jie. Maksud kedatangan mereka adalah untuk memberi bantuan berupa tempat tinggal dan sekolah gratis. Orang tua Jie menolak bantuan itu dengan berkata jika mereka sudah merasa cukup dengan kehidupan yang mereka jalani. Akhirnya, sang guru dan pria itu pun pergi. Perlu diketahui jika orang tua Jie sebenarnya kaya raya. Hal ini terlihat ketika mereka pergi menaiki sebuah mobil mewah ke suatu tempat. Berikutnya, Jie bersiap untuk berangkat sekolah. Ia pun berpamitan kepada neneknya. Setelah keluar dari rumah, neneknya segera mengamati Jie dan melaporkan kepada tim pengawas yang lain. Nenek Jie sebenarnya bukanlah nenek kandungnya, melainkan seorang guru ahli yang bekerja kepada ayah Jie. Saat berangkat, Jie berpapasan dengan turis asing yang menanyakan lokasi kantor pos menggunakan bahasa Inggris. Ia pun bisa menjawab pertanyaan turis itu menggunakan bahasa Inggris. Excuse me, is there a post? Sebenarnya, kejadian itu juga rencana orang tua Jie agar ia belajar berbahasa Inggris. Saat pulang sekolah, Jie sudah ditunggu kakek nenek dari ibunya yang membawa beberapa hadiah mahal. Namun hal itu berhasil digagalkan oleh agen rahasia ayah Jie. Ia juga melarang keras mertuanya memberi hadiah karena itu akan mempengaruhi cara berpikir Jie. Di jalan, Jie bertemu dengan temannya yang menaiki mobil. Temannya mengejek Jie karena anak orang miskin. Jie pun hanya terdiam dengan ejekan itu. Mundur beberapa tahun sebelumnya yang memperlihatkan ayah dan ibu Jie mendatangi apartemen kumuh yang menjadi rumah ayahnya dulu. Ia berniat membangun rumah sekaligus markas di sini untuk mendidik Jie. Awalnya ibu Jie setuju dengan rencana suaminya. Namun kemudian ia menolak keras ide suaminya setelah ayah Jie berkata jika mereka akan berpura-pura hidup miskin. Kembali ke masa sekarang, terlihat Jie dan keluarga sedang merayakan ulang tahunnya. Saat sedang memberikan kue, neneknya hampir membongkar rahasia yang sebenarnya. Namun hal itu berhasil dihindari berkat ayah Jie. Kemudian saat hendak pulang, kakeknya memberikan sejumlah uang kepada Jie agar digunakan untuk bersenang-senang. Namun berkat didikan orang tuanya, Jie malah memberikan uang itu kepada ayahnya untuk digunakan belanja kebutuhan sehari-hari. Ayahnya kemudian memberikan tabungan yang selama ini dia simpan dan berkata, jika mulai sekarang Jie lah yang bertanggung jawab mengatur keuangan di rumah ini. Malam harinya, semua anggota keluarga membaca buku. Setelah membaca buku, ayahnya memperbaiki atap yang bocor. Jie melihat sepatu ayahnya yang mulai rusak. Kemudian Jie berpamitan untuk tidur dan berkata jika ia akan menabung untuk membelikan ayahnya sepatu baru. Mendengar itu tentu saja membuat ayahnya tersenyum bangga. Kemudian terlihat ayah dan ibu Jie yang masuk markas rahasia melalui lemari. Di dalam markas terlihat para tetangga Jie yang mana mereka semua adalah karyawan orang tuanya. Esok harinya, Jie pergi ke pasar membeli beberapa sayuran yang mana penjual sayuran itu berbahasa Inggris. Jie pun bisa membeli sayuran itu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Jie melewati toko ponsel. Pemilik toko menawari Jie untuk melihat-lihat. Selanjutnya, Jie mampir ke dagangan penjual sepatu. Di sana ia juga melihat-lihat sepatu untuk orang dewasa.
Setelah berbelanja, kemudian ia memberikan belanjaannya kepada ibunya. Saat Jie masuk rumah, ibunya melihat Jie menyembunyikan sebuah kotak. Ibunya pun berpikir jika Jie membeli sepasang sepatu baru. Di dapur, ibunya menukar bahan makanan dengan masakan yang telah dimasak chef di ruang rahasia. Ia juga berkata jika Jie telah membeli sepatu baru untuk ayahnya. Saat akan menghidangkan makanan, ibunya diberitahu jika Jie bukanlah membeli sepatu, melainkan membeli sebuah tablet. Jie juga diam-diam memainkan tabletnya di kamar mandi. Keesokan harinya, ayah Jie berpamitan karena hendak pergi bekerja untuk beberapa hari. Saat memeluk ayahnya, Jie melihat sepatu ayahnya yang semakin rusak. Ayahnya berpesan agar menjaga ibu dan neneknya karena ia satu-satunya lelaki di rumah. Jie pun merasa sangat bersalah karena uang tabungannya malah ia gunakan untuk membeli tablet baru. Jie kemudian berniat menjual tabletnya. Namun saat hendak dijual ternyata tabletnya telah rusak. Penjual pun tak mau membeli kembali tablet Jie yang rusak. Jie lalu pulang sambil menangis. Saat berjalan pulang, Jie melihat restoran yang memberikan cemilan gratis kepada pelanggan yang mengantri. Melihat itu, ia lalu mengajak ibu dan neneknya untuk makan di restoran itu. Di sana Jie mengambil banyak cemilan untuk ibu dan neneknya. Hal itu tentu membuat mereka sangat malu. Mereka lalu kabur dan berkata kepada Jie jika penyakit neneknya kambuh. Malam harinya, si nenek menasehati Jie agar menjadi orang hebat saat dewasa nanti. Ia bahkan berpura-pura batuk darah agar lebih terlihat dramatis. Esoknya, Jie berkeliling mencari botol dan kaleng bekas. Saat ia sedang mencari, tiba-tiba teman sekolahnya muncul dan merundung Jie. Ibunya yang melihat dari CCTV pun marah karena tak bisa berbuat apa-apa. Suaminya berkata jika ini salah satu proses agar Jie menjadi pemimpin hebat. Dan ternyata tablet yang akan ia jual pun sengaja dirusak karena itu bagian dari rencana mendidik Jie. Kemudian Jie dihadapkan pada situasi yang memungkinkan ia untuk mencuri. Namun dengan kebesaran hatinya, Jie malah berkata kepada pemilik toko jika ia telah membantu menutup mesin kasir. Di sisi lain, salah satu karyawan yang tak tega melihat Jie lalu sengaja menaruh beberapa botol bekas di dekat tempat sampah. Tak lama, Jie pun datang dan mengambil botol itu. Kemudian datang orang asing yang hendak membeli botol yang dibawa Jie. Awalnya, para karyawan berpikir jika orang itu salah satu utusan guru bahasa Inggris. Orang itu bahkan mengajak Jie makan di sebuah hotel besar. Lalu orang asing itu membawa Jie menemui seseorang yang mana ia adalah kakak kandung Jie yang bernama Dajun. Namun Jie masih belum mengetahui jika orang itu adalah kakak kandungnya. Di tempat lain, salah satu karyawan yang kembali kemudian berkata jika Jie bersama guru bahasa Inggris. Namun si nenek berkata jika hari ini tidak ada bahasa Inggris. Sontak mereka pun panik dan segera menyusul Jie ke hotel. Mereka lalu menangkap si orang asing dan Dajun. Saat ayahnya hendak membawa Jie, ia menyadari jika pria gondrong itu adalah Dajun. Karena hal itu, akhirnya mereka meminta Dajun agar tetap menjaga rahasia ini. Di rumah, Jie diinterogasi soal tablet yang ia beli, namun ayahnya memaafkan kesalahan yang Jie lakukan. Ayahnya lalu mencari solusi untuk mengembalikan uang yang telah Jie gunakan. Jie lalu menyampaikan ide untuk memungut botol. Ayahnya kemudian memberikan petunjuk di mana lokasi yang paling banyak terdapat botol bekas. Jie langsung paham jika lokasi yang dimaksud ayahnya adalah stadion bola. Jie dan keluarganya pun kegirangan mengumpulkan ribuan botol itu, yang mana ternyata ayah Jie sebenarnya menyewa keseluruhan stadion.
Hari berikutnya, Jie berangkat sekolah dengan berlari. Hal itu menarik perhatian pelatih lari profesional. Di sisi lain, ayahnya sangat senang dengan sepatu baru yang dibelikan Jie. Tak lama kemudian, pelatih lari itu datang menemui orang tua Jie dengan maksud ingin merekrut Jie mengikuti Olimpiade Nasional. Melihat Jie yang bersemangat akhirnya membuat ayahnya luluh dan mengizinkan Jie mengikuti pelatihan. Di markas, mereka lalu membahas soal izin yang ayahnya berikan tadi. Ayahnya lalu berkata jika ia akan mencari cara agar Jie tidak jadi mengikuti Olimpiade Nasional. Kemudian saat Jie tidur, ayahnya mengoleskan sesuatu ke kaki Jie yang mana saat Jie bangun kakinya menjadi mati rasa. Hal itu langsung membuat panik hingga neneknya lupa berdiri memberikan kursi rodanya. Jie kemudian dibawa ke seorang dokter, di mana dokter itu juga merupakan karyawan ayahnya. Dokter mengatakan jika Jie tak memiliki harapan lagi untuk mengikuti Olimpiade. Saat pulang, ayahnya menasehati meski Jie tak bisa menjadi atlet, namun masih ada hal lain yang mampu membuatnya mencapai kesuksesan, yaitu lulus dari Universitas Tsingbei. Jie pun berkata jika ia akan berusaha lulus dari universitas itu. Ayahnya lalu berjanji membelikan Jie sepeda agar Jie tak perlu berlari lagi. Beberapa tahun kemudian, Jie tumbuh jadi anak SMA yang tampan. Ia juga dekat dengan teman wanitanya yang bernama Fei Fei. Saat pulang sekolah bersama, Fei Fei memberitahu jika dia diterima di sekolah yang ternama. Jie dengan polos bertanya alasan Fei Fei diterima karena menurutnya gerakan Fei Fei kaku dan tidak menarik. Fei Fei yang kesal kemudian menendang Jie dan meninggalkannya. Saat pulang, Jie ditanya tetangganya untuk memecahkan permasalahan menggunakan rumus matematika. Jie pun dapat memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian saat hendak masuk rumah, Jie mendengar percakapan orang rumah yang membicarakan soal biaya kuliahnya di masa depan. Mendengar pembicaraan itu membuat Jie makin semangat belajar. Besoknya saat pelajaran di kelas, guru yang mengajar sedang diawasi untuk promosi jabatan wakil kepala sekolah. Namun karena pertanyaan Jie yang kritis malah membuat guru itu tak jadi naik jabatan, sehingga si guru pun menghukum Jie dengan cara tidak dibolehkan mengikuti jam pelajaran sore. Jie lalu memutuskan pulang lebih awal. Di perjalanan pulang, ia tak sengaja melihat neneknya bermain basket yang membuat neneknya panik dan segera kabur dari Jie. Sesampainya di rumah, Jie kaget melihat neneknya berada di rumah. Ia lalu membuktikan sepatu neneknya yang tertinggal saat berusaha mengejar. Karena neneknya terus membantah, ia pun mencari orang rumah ke kamar namun tak ada siapapun. Namun tiba-tiba ibunya muncul dari kamar sambil memakai perhiasan mahal yang membuat Jie makin pusing. Jie lalu menceritakan kejadian itu kepada ayahnya, namun ayahnya berkata mungkin Jie kelelahan karena terlalu sibuk belajar. Karena kejadian tadi siang, akhirnya ayah Jie menggunakan plan B, yaitu memindah sang nenek ke divisi dalam markas. Esok harinya, Jie mendapati rumahnya sepi. Ia lalu melihat foto neneknya terpasang di dinding. Ayahnya lalu menjelaskan jika neneknya semalam meninggal karena sakit yang dideritanya. Ayahnya kemudian meminta Jie untuk menghadiri acara pemakaman neneknya. Di tempat lain, semua orang sedang bersiap dengan acara pemakaman si nenek. Tak lama kemudian, Jie datang dan semua orang sudah siap di posisinya masing-masing. Jie pun menangis melihat neneknya yang wajahnya terlalu pucat. Ia berkata jika ia belum bisa membelikan rumah untuk neneknya. Mendengar hal itu, si nenek pun terbawa perasaan karena ia sudah menganggap Jie seperti cucunya sendiri. Puncaknya saat si nenek hendak dibawa pergi keluar ruangan, ia pun bangun mendengar Jie yang menangis histeris. Namun berkat ibunya hal itu bisa dihindari.
Beberapa hari kemudian, Jie tak sengaja bertemu Fei Fei. Ia lalu menceritakan soal ia yang melihat neneknya sebelum meninggal dan ibunya yang muncul entah dari mana menggunakan perhiasan mahal. Mendengar itu, Fei Fei berspekulasi jika ibu Jie mungkin berselingkuh. Prasangka Jie semakin kuat saat mereka makan bersama, apalagi saat melihat ibunya yang masih cantik sedangkan ayahnya terlihat tua. Suatu hari, Jie yang sedang di kelas ditelepon Fei Fei yang berkata jika ia melihat ibu Jie pergi bersama pria lain. Sontak Jie segera menuju ke alamat yang Fei Fei berikan. Di rumah yang dimaksud, orang tua Jie dan kakaknya sedang berdiskusi soal cara mendidik mereka kepada Jie. Tak lama kemudian, Jie sampai dan segera mengetuk pintu rumah. Saat membukakan pintu, ibunya mengajak Jie masuk dan menjelaskan jika ia dan ayah Jie bekerja pada pemilik rumah tersebut. Sementara Dajun dipaksa sembunyi di lantai 2. Lalu Jie mengatakan kepada ayahnya jika ia nampak tak asing dengan rumah itu, apalagi saat ia melihat sebuah kolam renang. Kemudian terlihat Dajun menuruni tangga dalam keadaan terikat. Ayahnya pun segera mengalihkan perhatian Jie agar tak melihat Dajun. Namun Dajun semakin mendekat yang membuat sang ayah terpaksa menarik Jie hingga jatuh ke kolam. Setelahnya, Jie berjanji kepada ayahnya jika ia berusaha masuk Universitas Tsingbei. Beberapa hari kemudian terlihat Jie berpamitan ke orang tuanya karena hendak mengikuti ujian masuk Universitas Tsingbei. Namun orang tuanya malah merasa aneh dengan perilaku Jie. Di sisi lain terlihat Dajun yang sedang membeli beberapa peralatan. Ia juga mulai melatih fisiknya seperti akan mempersiapkan sesuatu. Selanjutnya terlihat orang tua Jie yang mendapatkan laporan nilai ujian masuk milik Jie. Tak disangka nilai Jie mendekati sempurna yang membuat mereka sangat bangga, terlebih hanya tinggal beberapa poin saja agar Jie bisa diterima di Universitas Tsingbei. Keesokan harinya Jie diantar orang tuanya mengikuti ujian akhir masuk Universitas Tsingbei. Di dalam kelas, Jie mulai mengerjakan soal yang ia dapat. Kemudian saat ujian selesai, orang tua Jie tak dapat menemukannya, bahkan hingga kampus itu sepi. Alhasil mereka pun memilih kembali ke markas. Di markas mereka dikejutkan dengan penemuan tas Jie yang berisi fotonya yang dilakban bagian mulut. Salah satu karyawan berpendapat jika orang yang melakukan ini adalah musuh ayah Jie. Namun ayah Jie merasa jika ia tak memiliki musuh. Lalu ia teringat jika orang yang membencinya hanya Dajun. Kemudian karyawan yang lain mengatakan jika ia mengetahui lokasi tersebut. Akhirnya mereka semua segera menuju lokasi yang dimaksud. Dari tempat ketinggian terlihat seseorang sedang mengamati mereka semua, yang mana orang itu ada Jie. Ternyata ingatan Jie kembali saat ia terjatuh ke kolam renang dan melihat gambar seekor merpati. Ia juga menyadari jika selama ini para tetangga selalu mengamatinya. Bahkan saat menggeledah lemari orang tuanya, tanpa sengaja ia menemukan lift yang menuju ke markas orang tuanya. Jie pun semakin yakin jika selama ini ia selalu diawasi. Karena hal itulah, ia membuat rencana dengan mengikuti ujian masuk universitas dan membuat seolah-olah dia diculik seseorang. Saat semua sibuk mencarinya, ia lalu memberanikan diri memasuki markas orang tuanya. Di sana ia pun menemukan kebenaran jika selama ini ia selalu diawasi dari segala sisi. Dan yang paling membuatnya terkejut adalah semua tetangganya adalah karyawan orang tuanya, termasuk neneknya. Kemudian neneknya muncul dan meminta maaf kepada Jie. Orang-orang juga kembali ke markas. Ayahnya kemudian menjelaskan yang sebenarnya terjadi, yaitu ia ingin memiliki pewaris yang telah siap dari segala aspek. Ayahnya juga berkata jika Jie bisa mencoba ujian masuk tahun berikutnya. Para karyawan juga menyemangatinya, namun Jie tak menunjukkan ekspresi apapun. Ia lalu berjalan keluar markas yang diikuti ayahnya dan orang-orang. Sepanjang berjalan, ayahnya mengungkapkan isi hatinya, namun Jie hanya diam tanpa berkata apapun. Kemudian saat sampai gerbang keluar, Jie hanya tersenyum dan berkata jika ia hanya ingin berjuang dengan kemampuannya sendiri. Ia lalu membuka gerbang dan berlari. Kini Jie merasa bebas dan tak dikendalikan oleh orang tuanya. Di sisi lain, Dajun ternyata menaiki sebuah puncak gunung demi memuaskan perasaannya.
Di akhir film diperlihatkan Jie mengikuti sebuah maraton, namun saat melihat botol bekas, jiwa miskinnya pun muncul dan ia memungut semua botol itu. Seperti itulah kisah seorang pria yang semasa kecil hidupnya sudah diatur sedemikian rupa agar saat ia besar bisa menjadi pewaris sempurna orang tuanya. Meski demikian, jika Tuhan berkata lain, maka takdir yang ditetapkan tidak akan bisa kita hindari. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.